Ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Ini yang ngibul si murid atau si ahli serangga nih? Daging sapi. Keseringan telur. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Keseringan telur. Nah, saya tanya, Dalam satu minggu itu daging sapinya berapa kali? Kadang sebulan, 2 bulan sekali. Oh, oke. Daging sapi satu bulan berapa kali? Sekali paling, kadang Satu enggak. kali. Kadang dalam 1 bulan enggak kati. Kadang-kadang satu kali, kadang-kadang satu bulan Enggak kati. tidak ada sama sekali. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan. Nah ini kalau bawaan presiden pada laporan ke presiden nggak sesuai fakta, ini namanya inflasi apa nih? Terus presidennya percaya-percaya aja gitu. Soal pernyataan 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari untuk program MBG, BGN klarifikasi itu pengandaian. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu reaksi dari netizen. Tidak punya iman, maka MBG yang 10.000 pun masih dikorupsi. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Ini bahaya kalau tidak punya iman. Dan sekarang dia membuat pernyataan beda lagi nih. Kemarin-kemarin ada video dia membuat laporan kepada Bapak Presiden bahwa menu MBG itu setiap hari ada 19 ekor sapi yang dipotong yang akan dibagikan kepada para siswa, dan juga 1 ekor ikan lele utuh yang diberikan kepada para siswa juga. Itu menu MBG-nya. Bahkan Presiden takjub katanya. Ternyata itu hanya pengandaian. Ya, kita dibohongi nih oleh Kepala BGN. Nih, Kepala BGN meluruskan bahwa 19 ekor sapi itu bukan kebutuhan harian MBG, tapi hanya pengandaian. Pantesan menu MBG yang diberikan kepada para siswa itu nggak pernah ada yang namanya daging sapi ataupun 1 ekor ikan lele utuh. Nggak ada. Berarti laporan Anda di depan Presiden itu bohong besar. Waduh, Presidennya aja dibohongin, apalagi kita nih rakyat Indonesia. Tapi anehnya Presidennya percaya lagi dengan laporan Kepala BGN. Bagaimana mungkin sebuah angka yang disampaikan dalam forum resmi di hadapan presiden tiba-tiba turun derajat jadi seandainya? Itu bukan turun derajat lagi kalau udah jadi hayalan. Nah, kalau itu memang seandainya sejak awal, kenapa nggak disampaikan sebagai seandainya? Kenapa publik dibiarkan menangkap itu sebagai kebutuhan yang nyata? Ini bukan sekedar salah ucap, ini sesat dalam berargumen. Sesat juga dalam menyampaikan laporan. Karena angka tanpa konteks di forum resmi itu bukan lagi sebagai simulasi, tapi framing. Nah, framing seperti ini sangat berbahaya. Karena program sebesar MBG ini bukan proyek kecil. Kita sudah tahulah semuanya ini. Menyangkut anggaran besar, rantai pasokan nasional, dan kepercayaan publik. Seandainya. Lah. Oke. Lihat dulu nih pernyataan ini, laporan ini ya. Lihat. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup. Ini kan pernyataan resmi, disampaikan oleh pejabat negara, dilaporkan langsung di hadapan presiden. Didengar publik, angkanya jelas, 19.000 ekor sapi per hari untuk program makan bergizi gratis. Dan saat itu, tidak ada kata seandainya. Tidak ada kata seandainya.
Tidak ada kata simulasi, tidak ada catatan kaki. Yang ada hanya satu kesan, MBG mengesankan. Makanya publik heboh. Sampai-sampai pakar angkat suara, termasuk dari UGM, yang mempertanyakan logikanya. Karena ini bukan angka kecil, ini keputusan berbasis data atau setidaknya seharusnya begitu. Kalau dari awal saja narasinya itu sudah berubah-ubah dan ini kebutuhan jadi cuma seandainya, maka wajar kalau publik mulai bertanya-tanya. Sebenarnya yang sedang disusun itu program nyata apa program hayalan yang sedang dipaksakan supaya terlihat nyata. Karena negara tidak bisa jalan dengan kata seandainya. Negara harus jalan dengan kepastian atau swasembada pangan juga seandainya. Awalnya digembor-gemborkan butuh 19.000 sapi, tapi faktanya cuma simulasi, bukan kebutuhan real. Nah, artinya apa? Angka besar dilempar dulu, terus klarifikasi belakangan. Publik keburu panik. Nah, harga berpotensi ikut bergejolak. Kepercayaan lagi-lagi dikorbankan. Padahal datanya sangat jelas, kebutuhan cuma 350 sampai 382 kilo per dapur sekali masak. Nah, menu tidak seragam, bisa disesuaikan dengan potensi lokal. Jadi, kenapa ada narasi awalnya seolah krisis sapi nasional? Ini bukan sekedar salah komunikasi, ini cara lama, lempar angka besar dulu, lalu mundur pelan-pelan. Program publik bukan panggung eksperimen narasi. Kalau dari awal tidak jujur, wajar kalau rakyat curiga. Kepala BGN beri penjelasan soal MBG butuh 19.000 ekor sapi per hari. Nah, akhirnya Kepala BGN Dadan Hidayana luruskan isu kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari dalam program MBG. Nah, dia menjelaskan bahwa angka tersebut hanya sebatas pengandaian, bukan kebutuhan real harian dalam program MBG. Nah, perhitungan itu muncul jika seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara bersamaan memasak menu berbahan daging sapi dalam satu waktu. Dalam satu kali proses memasak, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kg daging sapi atau setara 1 ekor sapi. Namun, BGN memastikan tidak ada kebijakan menu seragam secara nasional demi menghindari lonjakan permintaan bahan pangan. Menu MBG justru dibuat bervariasi mulai dari telur, ayam, ikan hingga daging sapi, menyesuaikan kondisi daerah dan ketersediaan bahan lokal. Kepala BGN juga mencontohkan dampak lonjakan kebutuhan saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, di mana kebutuhan telur mencapai 36 juta butir dan sempat memicu kenaikan harga. Karena itu, pendekatan fleksibel dipilih agar distribusi bahan pangan tetap stabil dan tidak membebani pasar. Nah, selain menjaga stabilitas harga, kebijakan ini juga bertujuan memberdayakan potensi sumber daya lokal di setiap daerah. Nah, dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan tidak salah memahami isu kebutuhan sapi dalam program MBG. Nah, jadi pernyataan 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari untuk program MBG itu ternyata adalah hoax alias bohong.